Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususun ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi, wa khususun ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususun jami'il arwah fi adil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, khususipun Kecamatan Gumukmas, jamaah yang rawuh baik di majelis maupun di luar, khususon sedaya pengurus Padepokan Pondok Assalam, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana taklim muta'alim yang untuk pada malam hari ini akan kami sampaikan tentang sibukkanlah hatimu mencari, mendeteksi aibnya hati. Sibukkanlah dirimu untuk mengetahui aibnya hati. Tetapi sebelum di situ nanti kami akan menambahkan huruf hijaiyah, 2 huruf yang pada malam hari ini sudah jatuh di huruf shin dan shad. Shin dan shad, ya. Nanti kalau itu selesai, kami selesai kita buka Al-Qur'anul Qadim, atau minta kitab sing piye sing sifate bernafaskan tasawuf, monggo sak penake. Huruf shin. Shin itu menunjukkan kesyukuran hati jenengan. Asine sifate Allah, kita itu wajib selalu senantiasa bersyukur pada Allah. Tapi syukur yang dimaksud di sini bukan membaca alhamdulillah, bukan dibaca. Prosesnya kita syukur, la in syakartum la azidannakum. Lamuno siro gelem syukur menyang aku, ya la azidan nakum, moko tak tambah nikmat itu. Tetapi wala ing kafartum kuwi ora
gelem syukur nang aku alias mengkufuri syukurmu menyang aku, inna adzabi lasyadid, hukum aku sing bakal teko. Yang dimaksud syukur di sini ada syarat, Pak. Ada persyaratan yang harus kita hadapkan dan terlibat juga untuk menjadikan syukur yang sebenar-benarnya sesuai dengan huruf shin itu. Syarati sing bersyukur harus ketemu ambek sing syukuri. Syarat pertama, sing syukur harus dan wajib bertemu yang disyukuri. Sinten sing disyukuri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan pernah menemui dirimu manakala dirimu masih ada selain aku. Abot Pak nggih. Enteng kanggo jenengan iki, enteng, ringan. Ini berat bagi mereka yang tidak mengerti prosesnya syukur. Mboten ngertos. Kalau bagi jenengan yang sudah tahu prosesnya syukur pada Allah akan jadi mudah. Tadi saya katakan, aku tidak akan pernah menemui dirimu manakala di dalam dirimu ada selain aku. Niki maksudnya, ketika saat kita melihat, mendengar, mengucap, bernafas, apapun dikatakan kita bertemu pada Allah manakala selain Allah di dalam diri kita tidak ada. Artinya la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada keimanan dalam diri kita atau makhluk yang beraf'al. Sudah nggak ada. Annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang beraf'al itu Gusti ya urip kuwi. Jadi sudah tidak ada kita pengakuan atas diri kita yang segala-galanya, enggak ada. Itu syaratnya manakala dikatakan sudah bertemu Allah. Annal fa'ila, sesungguhnya yang beraf'al sebagai isim fa'ilnya huwallahu ta'ala, dialah Allah Subhanahu. Bukan Allah nama, bukan hidup sifat, bukan. Jadi saya katakan kalau saya bilang Allah atau hidup itu bukan nama dan juga bukan sifat. Itulah sesuatu yang tidak bisa kita urai. Dan nanti Anda akan dengan sendirinya akan masuk di dalamnya. Ini syukur. Ini disebut bertemu Allah. Laksana gini, saya terhadap si A habis ngasih aku makan. Syukur terima kasih saya itu sah manakala saya berbicara bertemu di depan si A. Wa idza sa'alaka, tatkalane Muhammad kau ditanya terhadap umat hambaku, katakan aku ini dekat. Muhammad, manakala kau ditanya tentang aku, kata Allah, katakan Muhammad kalau aku itu
Allah itu dekat. Jadi Rasulullah membahas tentang dinul haq untuk sampai ke ahad ada di situ. Kalau sudah pada titik di mana laisa kamislihi sayun, dengan sendirinya jenengan mengke akan ditarik. Jangan ditanyakan tentang laisa kamislihi sayun. Yaudah, nanti Anda akan masuk di situ sendiri. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan terkait masalah bila mana hambaku tanya tentang kau Muhammad, tanya kau tentang aku, katakan ini koribun, sesungguhnya aku iki dekat. Nah, dekat. Wih, sampai artikan sendiri dekat itu bagaimana. Jadi sah syukur saya manakala saya bertemu Allah. Makanya bahasa syariat kita diajarkan untuk selalu berkata alhamdulillah, utawi sekabeh pujalan puji iku mung dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah ini itu ayat sering kita baca, tapi ketika itu dibaca sering hati kita lalai pada Allah, gak bisa bertemu. Kalau kau yang kau puja, kau puji iku hanya pada Allah, untuk Allah, mengapa kita harus memuja selain Allah? Ini Pak, nek dipikir-pikir ilmu dohir kupluk sampak miring ya gak iso jebus, mboten saged. Kita harus terlibat langsung di dalam ajaran dinut tauhid, baru kupluke kenceng maneh niku. Dan inilah yang terkesan setelah zaman Sayyidina Ali tersembunyi. Keterangan-keterangan ini setelah zaman Sayyidina Ali terkesan disembunyikan, sehingga kita sebagai umat, khususnya umat Islam, umumnya umat manusia, tabu tentang masalah ini. Akhirnya ya ngalor ngidul hanya kita berucap alhamdulillah, padahal Allah dekat. Kok gak iso ketemu iki bagaimana? Estu ini Quran loh Pak, pesan nang Rasulullah, jikalau hambaku tanya tentang diriku Muhammad, katakan kalau aku itu dekat. Kalau aku itu dekat, tapi kok nggak pernah ketemu. Karena ilmu untuk menerobos, menerobos terkait masalah kegaibannya Allah tidak dikasihkan, nggak dikasihkan. Lah iki persoalannya di situ. Dan kita sibuk satu sisi, mulai SD atau ibtida kita diajarkan tentang sholat, yes ngunu-ngunu kuwi, munggah nang sanawiyah yo pancet iku, aliyah yo pendidikane sholat yo tetap itu. Bagaimana bisa maju umat Islam? Gak bisa. Sehingga terkait masalah apa
sains, masalah ilmu dan teknologi, mengapa umat Islam tertinggal? Kalian lihat, sing duweni sains ilmu teknologi sing maju-maju tiang nopo? Loh ya toh, tertinggal kita. Contoh, persenjataan saja kalah. Padahal Pak, di dalam Al-Quranul Qadim itu ada sistem cara untuk membuat satu alat senjata itu gedene sak neker. Sak neker nih deh. Mana ngerti neker nih? Kelereng. Itu manakala dijatuhkan di Indonesia, sak Indonesia ku entek. Entek sak Indonesia. Berarti ngalah-ngalahi bom nuk. Lah nggih toh? Sak neker gedene dibawa apa namanya burung ababil lah dicengker kuat digo ngaku gak katik pesawat. Nek pesawat sampean kena dideteksi kali radar gitu, tapi kalau sing nggawa burung mboten saged. Doro, tahu doro apa? Merpati iku kuat mbawa, tinggal mendidik merpatinya. Rutuhno nang negara kono. Lah, sepertiga dunia hancur. Masalahnya kita umat Islam dijauhkan dari dinut tauhid. Akhirnya nggih tertinggal. Sains and teknologi kita umat Islam tertinggal. Bis, kok belakrak tutuk kuno sih mau. Kembali pada syukur, berarti syaratnya syukur itu wajib bertemu Allah baru bisa diterima. Berarti huruf shin itu ada di dalam rohiyah sampean, ruhaniyah jenengan. Pun. Selanjutnya huruf sod, sodik, as-sodik berarti kebenaran. Cara bahasa amanah, jenengan ini amanah, tidak pernah mengingkari janji. As-sodik berarti bagaimana Pak? Apa sih janji kita pada Allah? Hanya satu, illa liya budun. Illa liya budun. Surat apa Pak? Al-Jaziyah ayat Bukhari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, inilah yang dimaksud ya'budun, sing nyembah kudu ketemu sing disembah. Illa liya'budun itu penyembahan Kanjeng Nabi iki sebelum wahyu turun tentang masalah Isra Mi'raj, mendapatkan syarat cara menyembahnya Kanjeng Nabi bagaimana. Ya kalau sekarang kita sudah mendapatkan sholat, lah dulu bagaimana sholatnya Rasulullah, nyembahnya Rasulullah atau umat sebelum datangnya perintah Isra Mi'raj? Apa? Segala aktivitas yang terjadi pada diri kita, di situ panjenengan itu ruhaniyah bisa bertemu Allah. Berarti prosesnya lewat kuncinya sirul asrar. Sirul asrar baru saged liyak budun.
Lah setelah Isra Mi'raj itu mau terjadi, Rasulullah membawa perintah sholat 5 waktu, hafidu ala sholawah, itu sebagai bonus untuk kita sebagai umat Kanjeng Nabi, supaya lewat sholat itu dengan mudah bertemu Allah. Karena di dalam sholat itu kita secara jasmani, Bapak Ibu, sudah tinggalkan sibuk dunia, anak, istri, suami, pekerjaan apapun ditinggalkan. Berarti cara yang paling efisien dan termudah ruhaniyah bisa bertemu Allah, hafidu ala sholawah. Otomatis wassolatil wusta harus didatangkan baru bisa. Jadi ketika berdiri takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk, manakala ruhaniyah sibuk memfungsikan sirul asr, disitulah nanti akan bertemu ainul basirah. Kalau hanya cukup sampai hati berzikir Allah Allah sampai medek, tidak bisa. Kita membaca alhamdulillah ngalor ngidul alhamdulillah, tapi tidak disertai sirul asr, sampai ndas buta ya ora bakal ketemu Gusti Allah. Iki miturut sistem apa yang selama ini kita alami, begitu. Berarti kebenaran mana letak kebenaran itu? Bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, mesti sampai iki oleh-oleh. Digawani Allah oleh-oleh, ahlikum naro, untuk disampaikan terhadap ahli. Atas kebenaran ini, makanya andai kata saya dicana, Gus 1 miliar lereno sampai gak ngaji, ora bakal tak terima. Didui wong wedo ayu bidadari jumlahe 7 lereno gak ngaji, aku ya ora gelem. Ijolono perkara apa ae tidak akan pernah kami gadaikan tentang masalah ini. Karena inilah kebenaran yang harus kami sampaikan. Dan saya sudah 5 hari ini, Pak, sudah 5 hari ini ada ahli kitab yang luar biasa yang masuk dalam nomor saya dan berdebat, ngejak debat. Enggak apa-apa, tetap tak layani tapi tak arahkan. Nek gak gelem ya wis, mek ngoten tok. Sampai saya didaulat, nggak boleh ini disampaikan di tengah umum. Kula nggih ngenten, kalau tidak boleh kok Rasulullah nyampe akno. Ayo, sebetulnya itu alasan nafsu kita sendiri yang ngomong tidak boleh. Jawabannya ada di surat Ibrahim ayat 3 ya. Setan dan tangan-tangan setan iku membikin kita iku wayastahibunal hayatad dunya alal akhirah, ditui urusan dunya, dengan begitu jenengan ben lali Gusti Allah. Pertama ada 3 di situ dalam surat Ibrahim ayat 3. Cara setan dan tangan-tangan setan membikin ruhaniyah umat manusia biar jauh dari Allah, biar merasa Allah itu jauh, biar manusia itu imannya jatuhnya ada di selain Allah. Ada 3 hal yang dia lakukan. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Jenengan iki bagaimana caranya dijejeli urusan-urusan dunia. Urusan dunia ini macam-macam, bukan hanya duit tok loh ya. Tentang doktrinan ilmu, tentang dohir kemawon, itu termasuk.
Dengan begitu Anda itu akan alal akhirah, melalaikan terhadap Allah yang sebenarnya. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dengan cara apapun akan menghalangi jenengan ini manakala berjalan di atas menuju jalan Allah, menuju Allah, dihalang-halang, ditakut-takuti. Itu ajaran gak bener, gak oleh, gak boleh disampaikan tengah umum. Secara logika percuma kalau kau sampaikan umum, ingkut ndadi gegeran. Itu bentuk upaya untuk menghalangi.